Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Kautsar Nizar, saya dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman saya dari pelajaran biologi, materinya dari materi bab 2, yaitu adalah keanekaragaman hayati. Di sini saya langsung masuk ke submateri yang pertama, yaitu adalah keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Untuk yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Lalu yang kedua ada keanekaragaman jenis, yaitu adalah variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Kemudian yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem itu terjadi karena adanya perbedaan letak geografis yang mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Saya lanjut ke submateri yang kedua, yaitu adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk yang pertama ada persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu tercakup dalam kawasan Malasiana, yaitu ada negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan juga Papua Nugini. Nah, persebaran flora di Indonesia itu tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi, tetapi di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Di sini WLS membuat garis WLS yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dan bagian timur atau daerah Australian. Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara daerah oriental dan daerah Australian. Tadi saya udah nyebut daerah oriental, daerah Australian, lalu daerah peralihan. Apa sih ketiga itu, ciri-cirinya tuh apa? Nah, saya akan menjelaskan dari daerah oriental dulu. Daerah oriental itu meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Di daerah oriental itu banyak mamalia berukuran besar. Terdapat banyak berbagai jenis kera. Terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tapi bersuara merdu, dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Kemudian di daerah Australian ini tuh meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di daerah Australian itu terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, dan ada burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Untuk di daerah peralihan, ini tuh meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut, gitu. Nah, kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu adalah manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Di sini saya hanya akan menjabarkan 6 poin saja. Poin yang pertama ada sebagai sumber plasma nutfah. Lalu yang kedua ada sebagai sumber sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Lalu yang ketiga mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Lalu yang keempat sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima ada sumber pendapatan atau devisa. Lalu yang terakhir sebagai tempat rekreasi. Nah, kita lanjut ke submateri yang keempat, yaitu aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Kalau namanya memengaruhi berarti ada yang dapat menurunkan dan juga ada yang dapat meningkatkan. Untuk yang dapat menurunkan, yang pertama ada perusakan habitat. Lalu penggunaan bahan kimia yang secara berlebihan. Kemudian adanya pertanian monokultur. Dan yang terakhir ada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Sebenarnya masih banyak, cuma di sini saya hanya menjabarkan 4 poin saja. Kemudian yang dapat meningkatkan ada pemuliaan, reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Lalu yang terakhir ada menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi kalau misalkan mau nebang pohon itu ya kita harus menerapkan sistem tebang pilih dan harus ditanam kembali begitu. Nah, di sini
ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini poinnya ada melakukan pelestarian baik secara in situ maupun ex situ. Apa sih in situ sama ex situ? In situ itu adalah pelestarian makhluk hidup di habitat aslinya. Jadi kita melestarikan makhluk hidup, tapi ya di habitat aslinya, nggak dibawa keluar dari habitatnya. Kemudian ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Jadi saya punya contoh untuk yang ex situ. Ex situ ini contohnya adalah taman safari. Jadi di taman safari kan ada pelestarian banyak hewan, tapi di luar habitatnya. Nah, di taman safari ini dibuat lingkungannya dibuat mirip aslinya, jadi dibuat mirip sama habitat hewan-hewan tersebut. Itu contoh dari ex situ. Nah, kemudian memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu prinsip daya toleransi, in optimum, prinsip ketahan balikan, dan faktor pengontrol. Nah, kita lanjut ke submateri yang terakhir, yaitu adalah klasifikasi keanekaragaman hayati. Di sini ada perkembangan sistem klasifikasi. Nah, poin yang pertama adalah klasifikasi sistem artificial atau buatan. Di sini menggunakan struktur morfologi, anatomi, maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya, sebagai dasar pengklasifikasian. Lalu yang kedua ada klasifikasi sistem alami. Nah, ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Lalu yang poin ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Di sini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada pemberian nama ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial sebagai berikut. Yang pertama ada nama jenis atau spesies. Nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal yang sudah dilatinkan. Kemudian, kata pertama merupakan nama marga. Kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Huruf pertama nama marga itu harus dimulai dengan huruf kapital. Kemudian, nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Nah, setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama lain atau istilah lain, bahasa tulis teksnya. Kemudian lanjut ke nama marga, di sini terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Kemudian huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Lalu yang terakhir ada nama suku atau familia. Untuk tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran acae. Kemudian untuk hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran ideae. Nah, rangkuman saya sudah berakhir di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.